Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semua nikmat yang kita pakai, yang kita habiskan dalam kehidupan kita, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba yang soleh, selaku hamba yang baik, mari perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah janjikan dengan janji yang pasti, mereka yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, Allah akan tambah lebih banyak lagi. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau Allah yang berjanji itu pasti akan diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ditambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Kajian kita pada zuhur ini yang akan kita urai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menilai orang yang terbaik. Kita paling pandai menilai apakah baik atau buruk. Cuman standar menilai ini tidak jelas. Kalau hati kita lagi enak dengan dia, yang buruk tuh juga bisa baik. Tapi kalau hati lagi sakit, yang baik kok bisa buruk? Keliru ini, keliru. Mata kalau melihat sesungguhnya jujur, dia takkan bohong. Warna itu pasti ditunjukkan oleh kacamata kita. Kalau kita menengok warna itu merah, mata tidak akan berbohong. Pasti tidak akan berbohong. Cuman yang berbohong itu selalu hati kita. Kalau hati lagi tak sehat dengan seseorang itu, kalau orang itu warnanya merah, kita bilang warnanya kuning. Atau sebaliknya. Kenapa bisa ini terjadi? Karena kita penilaian kita tak sesuai standar Nabi. Ini standarnya kita masing-masing. Ayo ketika kita menilai orang lain, dia baik atau tidak, dia layak dicontoh atau tidak, kembalikan kepada apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak salah menilai, yang dinilainya itu sesuai dengan sesungguhnya. Oleh karena itu mari kita belajar terus untuk menilai dengan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana cara menilai? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan orang itu baik. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Jadi kata Nabi, orang yang dipandang baik dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi mau mandang ini orang ini baik, ini orangnya tak baik, ditengok dari akhlaknya.
perilakunya, karakternya, sikapnya. Kalau ini baik, maka ucapkan itu baik. Tapi kadangkala kita keliru. Orang itu baik, tapi kok bisa kita nilai tak baik? Sampai pengurus masjid saja orangnya baik, kok bisa dinilai tak baik? Luar biasa. Pengurus itu baik, sholatnya bagus, perilakunya bagus, dan jarang kita dengar perilaku tak baik. Kok ada yang menilai pengurus tak bagus? Di mana menilainya? Nah, ini yang perlu dilakukan oleh kita setiap waktu. Jika ingin menilai orang, kembalikan kepada Nabi memberikan penilaian. Yang baik itu, kata Nabi, mereka yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin dinilai oleh orang baik, yuk mari perbaiki akhlak kita, perbaiki sikap kita. Kita ini semua kan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini kalau saya tengok yang hadir sholat zuhur ini, yang umur-umur 50-an, tidak berapa orang lagi nih. Ya Pak ya, dari 50 ke atas nih. Kalau 50 ke bawah tidak berapa orang. Ya, paling 2-3 orang, 4 orang. Artinya Bapak dan Ibu, kalau sudah 50 tahun ke atas, ayo perbaikilah, perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, lakukan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa perlu perubahan? Karena setiap kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, besok akan ada hari penghitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menyebutkan orang ini baik atau buruk, mari kita menilai sesuai dengan kenyataan, bukan dengan hati kita. Kalau hati yang kita kedepankan itu, saya katakan, kalau hati kita baik, maka orang itu baik jadinya. Kalau hati kita lagi tak baik dengan dia, semua kebaikannya itu akan menjadi buruk. Inilah yang keliru. Keliru. Maka memutuskan sebuah pernyataan kepada orang lain, lihat standar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita menengok orang baik, tidak hanya rekam jejak, tetapi memang perlu ditengok kebenarannya. Khairun nasi ahsanuhum khuluq. Baik akhlak itu modal utama. Hari ini kaum muslimin yang saya muliakan, kita bukan kurang pendidikan. Di Pekanbaru ini sudah ramai profesor, sudah ramai doktor, sudah ramai orang berpendidikan. Dulu mungkin mencari S1 itu susah. Hari ini di mana-mana, sampai ke pojok-pojok kota Pekanbaru itu sudah banyak sarjana. Pertanyaannya, ilmunya yang banyak, lalu akhlak kita kemana? Ilmu banyak, ditunjukkan dengan adanya ijazah, tapi perilaku kenapa belum berubah? Akhlak kita perlu berubah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua yang paling baik, dia punya akhlak laksana padi, kata orang tua-tua kita dulu. Apa maknanya padi? Semakin dia berisi, semakin merunduk. Kalau ada padi semakin berisi dia naik, itu keliru. Jadi orang-orang tua ini dapat dicontoh. Orang-orang tua kayak kita ini dapat diteladani. Orang-orang tua seperti kita dapat dijadikan uswatun hasanah. Jika Nabi itu uswatun hasanah, kita yang meniru Nabi uswatun hasanah, pasti kita akan dijadikan oleh orang lain uswatun hasanah. Maka munculkan akhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuatlah yang terbaik, lakukan perubahan dalam kehidupan kita menuju akhlak yang baik. Karena akhlak itu bagian dari nilai yang terbaik. Maka orang yang berilmu mesti dia berakhlak. Orang yang berakhlak patut dia berilmu. Semakin berisi semakin merunduk. Tapi kalau terbalik keliru, apalagi seperti peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, luar biasa. Yang kedua, Nabi SAW menilai kalau orang itu baik, khairun nasi anfa'uhum linnas.
Manusia yang baik dalam pandangan Nabi itu, jika kita menilai orang baik, mereka berani melakukan banyak bantuan kepada orang lain. Anfa'uhum linnas. Kalau ada orang yang butuh bantuan, dia memiliki ilmu yang cukup, memiliki harta yang cukup, memiliki kendaraan yang lebih bagus, lalu ada orang yang butuh dibantu, lalu dia diam-diam saja. Ini mereka ini bukan terbaik. Sekalipun dia hebat, tapi kata Nabi bukan baik. Mungkin ada orang yang miskin, mereka tak punya jabatan, mereka tak punya apa-apa, tapi dia bisa bantu orang lain, maka dinilai oleh Nabi orang baik. Itu sering dilihat terjadi ketika ada orang meninggal di tempat kita. Ayo, yang memasukkan jenazah ke dalam ambulan itu siapa? Orang-orang kaya kah atau orang-orang miskin? Silakan dicek, kita belajar. Iya, yang jual-jual goreng itu mereka berani masukkan mayat ke dalam kubur, turun dia ke kubur. Ayo, orang-orang yang kaya dekat rumah kita itu paling nengok sambil nelpon. Di kuburan masih sempat nelpon, ketawa lagi, Allahu Akbar. Padahal dia pasti akan masuk kubur, pasti akan masuk kubur. Layakkah kita masih nelpon-nelpon di hadapan orang yang sedang memasukkan mayat ke dalam kubur? Toh kita besok akan masuk kubur, pasti. Jadi kalau ke kuburan, cobalah rasakan betapa orang dalam kubur itu sulit. Dia ingin beribadah lagi, tapi tak ada waktu. Mereka sudah berada dalam kuburnya. Kita enak, masih bisa beribadah, masih bisa telepon, masih kunjungan silaturahim. Tapi ketika berada di kubur, saat dimasukkan mayat ke dalam kubur, perhatikanlah, tengoklah, kita akan masuk ke dalam kubur. Ayat Al-Qarni menyebutkan, anggap yang di dalam keranda yang disorong itu adalah diri kita. Merenung, menghayati bahwa yang diturunkan dari mobil, diturunkan dari keranda, yang dimasukkan ke dalam kubur itu, kata Aid Al-Qarni, kita orangnya yang saat itu masih hidup, tapi sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam itu. Orang yang baik itu berpikir, saya layak untuk masuk ke dalamnya, menurunkan ini saudara saya. Allahu Akbar. Jika ada orang-orang berpikir seperti itu, maka kita sebutkan dia, inilah khairun nas, manusia terbaik. Hadirin rahimakumullah, mari kita ketuk hati kita yang punya kelebihan di berbagai macam kelebihan. Ayo gunakan rumus ini. Jadilah manusia terbaik dengan akhlak yang baik. Jadilah manusia terbaik, suka memberikan bantuan dan manfaat yang lebih banyak untuk orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.